Terima kasih pada pagi hari kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam doa pagi ini dan kita percaya kita akan semakin diurapi Tuhan, disertai oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema, yaitu bangunlah jiwa yang sehat. Saudara, kita ini memasuki bulan Desember ya, 2 Desember hari ini. Dan kita juga sebentar lagi akan mengakhiri bulan Desember, mengakhiri tahun 2025, siap menghadapi tahun 2026. Dan kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Tentu kita semua mengharapkan semua dalam keadaan baik-baik. Oleh karena itu kita menghadapi semua ini, kita harus persiapkan terutama jiwa kita. Kita perlu membangun jiwa kita untuk supaya jiwa sehat-sehat saja. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ayat ini berarti kalau jiwamu sehat, jiwamu baik-baik saja, maka yang lain sesuatu akan baik-baik dan akan sehat-sehat saja. Artinya pikiranmu sehat, saudara. Jiwamu sehat, ya. Badanmu sehat, keluargamu sehat, bisnismu sehat, keuanganmu sehat. Pokoknya dikatakan segala sesuatu akan sehat-sehat saja. Tapi sejak kecil, kalau kita ingat, kita diajar satu kata, mens sana in corpore sano, yaitu tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saudara, kalau kita renungkan, ini terbalik, saudara. Alkitab ini adalah kebenaran. Kalau dulu kita diajar, kalau tubuh kita sehat, jiwa kita sehat. Tetapi Alkitab berkata, kalau jiwamu sehat, baru tubuh dan rohmu itu sehat. Sehingga timbul ayat yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dikatakan bicara hati itu bicara perasaan. Saudara, kita mengalami asam lambung naik. Kita minum obat biasa. Kalau di Indonesia itu Promah, ya. Itu sudah gak mempan. Kita pergi ke dokter. Pasti dokter itu pertama kali yang ditanya, lagi mikir apa? Ya. Ternyata pikiran dan hubungan dengan asam lambung itu ada. Saudara, maka dari itu ayo hari ini kita mau belajar tentang membangun jiwa yang sehat. Kita bangun jiwa kita sehat sampai dan respon kita memuliakan Tuhan. Saudara, kita ambil satu contoh. Kita belajar dari orang yang punya jiwa yang sehat. Contoh di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Ayat ini adalah ayat sudah terkenal, yaitu cerita tentang mamanya Samuel. Yang akhirnya melahirkan nabi besar untuk Israel yang bernama Samuel. Saudara, yaitu mamanya Samuel ini bernama Hana. Ya, saudara, aku belajar karena mungkin saat ini kita tuh mengalami segala sesuatu belum selevel Hana, saudara. Saudara, dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 120, saya bacakan aja sedikit ini ya, singkatnya, bahwa di situ ada seorang laki-laki yang bernama Elkana, ya. Elkana ini ceritanya punya 2 istri, yang satu bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina punya anak, tetapi Hana tidak. Bertahun-tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah,
mempersembahkan korban pada Tuhan semesta alam di Silo. Yang menjadi imam di sana ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Tetapi yang mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian. Sebab menutup kandungannya. Ini sudah nggak adil ya saudara. Tetapi madunya ini selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan menutup kandungannya. Dan ini terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina ini selalu menyakiti Hana. Sehingga Hana ini tidak mau makan dan menangis. Lalu Elkana, suaminya berkata kepada Hana, Hana, mengapa kamu nangis? Mengapa kamu tidak mau makan? Mengapa sedih? Karena aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki. Jawabannya, mungkin jawabannya, ya karena kamu kawin lagi ya. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, Hana berdiri di rumah Tuhan, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, memberikan pada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan berikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Saudara, kita lihat mintanya Hana ini hal yang besar yang tidak mungkin terjadi. Ketika perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Imam Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya, hanya bibirnya saja yang bergerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Eli menyangka ini perempuan mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Ayo lepaskan dirimu daripada mabuk. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau aku tidak minum. Anggur yang memabukkan aku tidak minum. Aku ini mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena bersemas hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu mau makan, mukanya tidak muram lagi. Karena apa? Karena dia percaya doanya didengar oleh Tuhan. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, dari kisah ini, Hana ini kita mau belajar bahwa orang yang jiwanya sehat itu dapat teguh berdiri di tengah kesesakan yang dia alami. Hana ini kalau kita belajar, saudara, kita perlu belajar dari ini. Saudara, Hana ini mengalami realita pertamanya, yaitu menghadapi suaminya yang kawin lagi. Mereka suami istri yang hidup di dalam perjanjian lama. Tetapi percayalah ya, di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama, istri yang kondisi suaminya kawin lagi, itu sikon yang paling menyakitkan. Ya Pak ya. Hana nangis terus tidak mau makan. Ya. Sedih.
Loh ini beneran loh saudara. Beneran loh nih, kalau Sikon istrinya ini suaminya kawin lagi, ini Sikon menyakitkan. Itu bisa nangis air mata, nggak mau makan, badan bisa turun berapa kilo langsing. Ibu-ibu kalau nggak percaya, ayo boleh dicoba. Makanya waktu Elkana suaminya bilang, Hana, kenapa kamu nggak mau makan? Kenapa murung? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Kalau Hana mau jawab, Fred, kamu perempuan, cari perempuan lain di dalam hidupmu. Ya, kamu punya perempuan lain, hatimu di perempuan lain. Jadi kawinnya suaminya ini dengan Penina itu Sikon yang sangat-sangat menyakitkan Hana. Benar-benar sakit. Ini realita pertama. Realita kedua, malah yang dihadapi dirinya. Setelah suaminya Elkana kawin dengan Penina, punya anak, saudara. Anak laki-laki, anak perempuan. Sedangkan sama Hana nggak punya anak. Jadi yang bermasalah ini sebenarnya Hana sendiri. Karena dengan perempuan lain suaminya bisa punya anak, sama dirinya nggak punya anak. Jadi masalahnya dirinya sendiri yang bermasalah. Dan ini realita kedua, yaitu dia menghadapi dirinya sendiri. Realita ketiga, lebih berat lagi, saudara baca ayat 5. Tuhan yang menutup kandungan Hana. Hana ini langsung berurusan dengan Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang menutup kandungannya. Saudara, ini efeknya berat loh Hana. Bukan cuma bisa benci sama Elkana, benci sama Penina, tapi dia juga bisa benci sama Tuhan. Pahitnya bukan saja sama suami, bukan sama madunya, tapi dia bisa merasakan pahit kitanya. Ini realita ketiga. Serius, orang mengalami seperti Hana, sudah disakiti suaminya, saudara, dia menghadapi realita dirinya, terus Tuhan sendiri menutup kandungannya. Saudara, ini nggak mudah, saudara. Bisa-bisa Hana ini memutuskan jadi ateis. Kenapa kau tutup kandunganku? Coba nggak kau tutup, aku bisa punya anak. Suamiku nggak akan kawin lagi. Realita ketiga ini paling berat karena urusannya dengan pencipta. Kalau Tuhan sudah menutup, bagaimanapun tidak ada yang bisa membukanya. Ini realita ketiga yang paling berat. Yang keempat, dia menghadapi madunya. Madunya selalu menyakitkan hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dan ini terjadi dari tahun ke tahun. Memang tidak ditulis berapa tahun, tapi dari tahun ke tahun. Sekali Hana pergi ke rumah Tuhan, ya diborong itu Penina, Hana, madunya, anaknya, semua sama-sama ke rumah Tuhan. Di perjalanan itu Penina selalu menyakiti Hana karena dia tidak punya anak. Tuhan menutup kandungannya. Penina membuat dia selalu gusar sehingga ia menangis tidak tahu makan. Waktu suaminya ngajak ke Silo setiap tahun dari tahun ke tahun, tidak disebut berapa tahun, Hana dibawa ke Silo, dia tidak ikut. Penina selalu menyakiti hatinya, dia tetap ikut. Sudah dari tahun ke tahun. Mungkin kalau kita jadi Hana, satu kali diajak dalam kondisi demikian menyakitkan, 2 kali masih oke, tapi 3 kali dan seterusnya, mungkin kita bilang, ampun, enggak. Kita alasan, aku lagi mules, aku enggak sehat badannya, aku enggak ikut. Tapi ini Hana, siap oke. Enggak pernah absen, saudara, dari tahun ke tahun. Realita yang kelima, dia menghadapi gembalanya. Ya, dikatakan pemimpin rohaninya. Kalau sekarang Pak Gem dan Bu Gem ya istilahnya. Dalam keadaan sedih dia pergi ke rumah Tuhan.
Semua menyakitkan dialami Hana. Dari suaminya, kehidupan keluarganya, perkawinannya, kesehatan dirinya sendiri, realita hidupnya, ya, Tuhan menutup kandungannya, sampai pada waktu kematian, Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Sampai kata-katanya sudah habis, sudah tidak pernah bisa berkata-kata lagi. Di dalam hatinya dia berkata-kata. Mulutnya hanya komat kamit yang bergerak. Suaranya nggak kedengaran. Maka Imam Eli mengamati mulutnya dan berkata bahwa dia ini seorang yang mabuk. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Ternyata Imam Eli berkata, berapa lama berdoa? Kamu mabuk ya? Saudara, pemimpinnya sendiri, Pak Gemnya sendiri, saudara. Pemimpin Roni sendiri bilang mabuk. Saudara, akhirnya Hana mengatakan, jangan kalau kita menghadapi sesuatu seperti Hana, reaksinya bagaimana? Kalau kita menghadapi seperti Hana, pertama suaminya, kedua dirinya bermasalah, ketiga Tuhan menutup kandungannya, keempat Penina madunya, dan kelima sekarang ini pendetanya sendiri bilang dia mabuk. Saudara, kalau kita mengalami seperti gini, pasti kita berkata, udah nggak usah pergi kebaktian, nggak usah doa pagi, mogok, udah nggak usah, berhenti aja ikut Tuhan, jadi ateis. Makanya Tuhan ingatkan saya, kita harus belajar dari Hana. Saya belajar kitab Hana ini, saudara, berulang-ulang kali, ratusan kali saya baca. Dan kita mau pagi ini mau belajar dari Hana. Saya berkali-kali baca ini tahun berapa itu saudara? 1980 sampai sekarang saya tetap baca ini. Dan saya selalu angkat topi kepada Hana. Luar biasa. Makanya saya pilih nama saya Hana, saudara. Tapi heran ya, dia begitu menyakitkan. Diajak ke bait Allah bertahun-tahun. Oke, dia tetap mau ikut. Saudara, Hana bisa menjelaskan, aku ini bukan orang mabuk. Saudara, tapi akhirnya lewat seorang Hana ini, Alkitab menjelaskan lahiran Nabi besar untuk Israel, yaitu Samuel, yang artinya aku telah meminta kepada Tuhan. Samuel ini dibentuk dalam sikon yang tidak mudah, lewat keadaan yang tidak mungkin, tetapi Hana berani minta sesuatu yang tidak mungkin, dan melewati proses pembentukan yang menyakitkan, lahirlah Samuel. Kita mau belajar kenapa dia bisa kerjakan semua ini, kenapa dia bisa lewati semua ini, saudara. Dan endingnya lahirlah Samuel, nabi yang besar buat Israel. Ayo katakan pada diri kita sendiri, yang kita alami belum selevel Hana kan? Saudara, mengapa Hana bisa alami semua ini? Karena Hana sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan juga berdamai dengan Tuhan. Saudara, saya selipkan sebentar. Daud itu mengalami banyak hal yang menyakitkan hatinya. Daud itu tidak dihitung sama papanya. Koko-kokonya yang lain jadi panglima tentara, ya, TNI, Polri mungkin. Ya, Daud pengembala kambing domba 2-3 ekor. Bapak 2-3 ekor milik bapaknya tidak dianggap oleh Pak. Waktu Samuel mau mengurapi anaknya ini tidak dipanggil. Tetapi Daud orang yang sudah terbentuk dengan damai terhadap dirinya sendiri dan kepada Tuhan, sehingga Daud bisa berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
dia berdamai dengan dirinya. Yang kedua, dia berkata, Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Berarti dia punya jiwa yang sudah terbentuk. Dari ayat ini kita mau belajar, selama kita berdamai dengan diri kita sendiri dan penciptanya, maka kita akan mengalami sesuatu yang besar. Injil Yohanes ayat 11, saya selipkan lagi. Adik Maria Marta, laki-laki Lazarus sakit. Pada waktu itu Marta kirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ayo mampir sebentar ke Betania. Tapi Alkitab berkata, Yesus menjawab bahwa Yesus sengaja, saudara. Sekali lagi Yesus sengaja tidak mau datang. Tunggu 2 hari lagi. Saudara, sampai akhirnya Lazarus sudah mati 4 hari. Yesus baru datang. Marta waktu mendengar, dia agak kecewa, ngomel. Yang kau datang, Lazarus nak mati. Sudah telat sekarang, sudah mati, sudah dikubur. Tapi Maria beda reaksinya. Waktu Maria melihat Yesus, tidak banyak bicara, ya, tidak protes, tapi dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Bahasa tubuhnya berbicara seolah bahasa jiwanya berkata, jiwaku berdamai dengan Tuhan. Ini yang membuat hati Yesus terenyuh. Dan mujizat terjadi. 1 Korintus 2 ayat yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat, itu terjadi. Lazarus bangkit kembali. Saudara, 2 hal ini penting, berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan Allah. Kalau 2 hal ini kita gagal, maka kita sulit berdamai dengan apapun dan siapapun dan keadaan apapun, dengan orang-orang yang menyakitkan kita sekalipun. Saudara, ini saya katakan ini bukan satu hal yang fantasi, tetapi ini benar-benar realita. Saya pernah alami ini, saudara. Bagaimana saya, kalau suami saya pulang ke Jakarta, saya berdamai dengan diri saya dan pada Tuhan. Saya dengan tulus, saya bilang sama suami saya, kesukaan cewekmu itu apa? Ini aku belikan, ya, kamu jangan bilang dari aku belikan kesukaannya, berikan pada dia. Saudara, begitu 2 hal ini kita bereskan, maka apapun dan siapapun tidak akan mempengaruhi hidup. Hanya orang yang berdamai dengan Tuhan dan dirinya sendiri mudah berdamai dengan apapun dan siapapun. Apabila dalam hidup kita masih punya banyak musuh, nggak cocok sini, nggak cocok sana, nggak cocok ini, nggak cocok itu, nggak cocok gerejanya, nggak cocok ini. Saudara, kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Kita belum beres dengan diri kita sendiri, juga belum beres dengan Tuhan. Gimana caranya kita berdamai dengan Allah, dengan diri kita sendiri? Lihatlah kebaikan Tuhan. Hanya orang yang mengalami cintanya Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, senantiasa bisa berdamai dengan Tuhan. Saya berdoa melalui doa pagi ini, kita semua mengalami jambahan Tuhan. Saudara, kalau kita sedang bermasalah dengan orang tua, mertua, suami, istri, anak, saudara, kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan. Saudara, rahasia Hana terlewati tantangan ini karena dia berhasil membangun mental jiwanya, pikirannya, kehendaknya. Saudara, kalau enggak, dia enggak mau loh, saudara, bertahun-tahun diajak sengsara pergi ke Silo, bertahun-tahun disakiti hatinya. Orang kalau mental jiwanya sehat, pikirannya sehat, saudara, reaksinya menghadapi sesuatu, pilihan yang dibuat, keputusan, itu semuanya sehat. Walaupun keadaan Tuhan menutup kandungannya, tetapi dia tetap ke bait Allah untuk berdoa.
Saudara, siapa yang pagi hari mengalami kepahitan dengan Tuhan? Hidupnya pahit, doa belum dijawab. Wes, nggak usah doa, nggak usah ke gereja, baca Alkitab doa. Enggak, semuanya pahit, saudara. Saudara, kita lihat, ayo kita mau berdamai dengan Tuhan. Bagaimana membangun jiwa sehat, saudara? Kita lihat, kalau kita membangun jiwa sehat, walaupun kita disakiti hati, seperti Hana, nggak ngefek karena apa, jiwanya sehat. Reaksinya gimana? Reaksi yang keren. 5 hal dihadapi, tetapi dia bisa melewati semuanya. Imannya tidak tergoncangkan. Bagaimana membangun iman yang tidak tergoncangkan? Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda, rumah itu roboh. Tidak rumah roboh sebab tidak didirikan di atas batu. Saudara, hari-hari ini Indonesia sedang mengalami Sumatera, Aceh, banjir, rumah roboh. Di Surabaya angin kencang, pohon tumbang, ngebruki mobil, saudara, orang tewas ya. Saudara, kita lihat gambaran keadaan ini. Kalau banjir datang, semuanya bisa roboh. Kalau jiwa kita nggak sehat, kita tidak bangun, kita menghadapi keadaan 2026 yang akan datang. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Kalau jiwa kita nggak sehat, kita bisa dalam keadaan roboh, saudara. Tetapi ternyata kalau kita membangun iman kita di atas, mendirikan rumah kita di atas batu, artinya kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan ajarkan dan melakukannya. Kita bangun kualitas iman kerajaan surga. Kalau kita dengar lewat terlupakan, ia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Datang banjir, datang sikon menyakitkan, datang apa yang dipahit, keadaan ekonomi yang susah, semuanya imannya roboh, pengharapannya roboh, sudah nggak doa lagi, nggak ke gereja lagi. Saudara, ayo kita nggak mau dalam keadaan itu. Mari kita berdamai dengan Tuhan dan diri kita sendiri. Bangun iman yang tidak tergoncangkan. Saudara, meskipun diawali dengan cerita yang tidak enak di dalam ayat ini, tapi ya luar biasa. Siapa Hana? Ibu rumah tangga biasa, tidak terkenal, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, ibu rumah tangga biasa yang disakiti hatinya, ya, yang membangun jiwanya yang kuat sehingga dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan Tuhan. Saudara, ayo pada saat ini kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Saya mau berdoa biar kita semua dilawat Tuhan. Ayo kita keluar semua dari zona nyaman kita. Kita mau masuk di dalam zonanya nyamannya Tuhan. Orang yang ada di dalam zona nyamannya Tuhan tidak mudah tergoncangkan, saudara. Meskipun keadaannya menyakitkan, percaya Tuhan Emmanuel menyertai kita. Amin.